Selamat pagi semua. Pagi. Oke, apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ayo dipimpin salah satu temannya. Aku lagi dong. Dah semuanya? Dah. Sebelum kita berdoa, menurut agama ada masing-masing doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah ini kita akan mempelajari tentang pesawat. Buat kelas 4 kita akan pelajari tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Tunggu ya. Oke, seperti yang kita pelajari kemarin, pesawat sederhana itu adalah alat mekanis yang mempermudah pekerjaan manusia dengan mengurangi gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya untuk mengangkat atau memindahkan atau mengerjakan sesuatu. Seperti dia itu tujuannya itu untuk mengurangi usaha fisik, mengubah arah gaya, meningkatkan kecepatan dan efisien, meningkatkan presisi, atau membagi gaya. Secara keseluruhannya, pesawat sederhana berfungsi untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, efisien, dan terkadang lebih aman. Seperti yang kita ketahui, di sini sudah dijelaskan tujuan-tujuan dari pesawat sederhana. Di sini juga penjelasan tentang tuas. Tuas itu ada 3. Tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Di mana tuas golongan pertama itu adalah titik tumpu berada di antara beban dan gaya. Contohnya itu seperti apa? Ada lagi, ada gunting. Oke, itu adalah tentang tuas golongan pertama. Kalau yang kedua itu, dia itu beban berada di titik tumpu dan gaya. Contohnya itu seperti Pemotong kacang. apa itu? Oke, pemotong kacang dan juga seperti gerobak dorong. Oke, contoh yang ketiga itu menggunakan, contohnya itu seperti menggunakan penjepit kertas untuk menjelaskan cara kerja penjepit es. Oke, tugas kita nanti membuat kelompok supaya dapat menjelaskan itu. Ada pertanyaan tentang pesawat sederhana? Enggak. Oke. Kita akan mendiskusikan dan meluruskan kesalahpahaman yang mungkin muncul selama aktivitas. Oke, buat kelas 4 tolong kerjakan mencari contoh-contoh dari pesawat sederhana. Sekarang kita masuk ke kelas 5. Kelas 5, kita menjelaskan tentang bilangan bulat dan garis bilangan. Kita menjelaskan tentang lambang bilangan bulat pada garis bilangan. Penjelasan tentang bilangan bulat dan garis bilangan itu dapat kita gambarkan bilangan seperti di papan tulis. Di papan tulis ini sudah kita jelaskan semalam. Hari ini kita tinggal mengulangnya lagi untuk menjelaskan. Kita membuat satu contoh. Oke, contohnya tempatkan min, 3
1 dan 4 pada garis bilangan. Nah, Ibu akan menyelesaikan contoh di garis bilangan di tempat ini, menyelesaikan contoh ini di papan tulis. Dan siswa harus langkah demi langkah mengikuti apa yang Ibu jelaskan. Oke, sekarang buat kelas 5 tolong tuliskan tugasnya. Tempatkan min 6, min 1, 0, 2, dan 5 pada garis bilangan. Setelah kalian mengerjakan itu, kita akan presentasi satu persatu untuk membahas jawaban tersebut. Oke, ada pertanyaan atau apa yang akan kita diskusikan? Ada. Paham semua? Paham. Oke, kalau paham. Oke, sekianlah dari penjelasan Ibu. Dapat kita simpulkan bahwa lambang bilangan bulat pada garis bilangan pada akhir pembelajaran tentang lambang bilangan bulat di kelas 5, siswa diharapkan memahami konsep-konsep berikut seperti definisi bilangan bulat, garis bilangan, menempatkan bilangan bulat pada garis bilangan, membaca bilangan pada garis bilangan. Itulah adalah kesimpulan dari bilangan bulat. Kelas 4. Dapat kita simpulkan pada pesawat sederhana. Setelah kita mempelajari tentang pesawat sederhana, kita harus dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep berikut. Seperti definisi pesawat sederhana, tujuan dan manfaat pesawat sederhana kita harus tahu. Seperti jenis-jenis pesawat sederhana, kita semua itu harus tahu dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pesawat sederhana adalah dasar dari banyak alat dan mesin yang kita gunakan sehari-hari. Seperti memahami prinsip kerja pesawat sederhana, membantu dalam merancang dan menggunakan alat dengan lebih efektif dan efisien. Pengetahuan ini juga mendukung pembelajaran lebih lanjut dalam bidang fisika dan teknik, serta aplikasi praktis dalam kehidupan nyata. Oke, kalau sudah siap, ada pertanyaan buat kelas 4 dan kelas 5? Oke, jadi udah paham ya semua? Oke, tugasnya harus dikerjakan. Setelah dikerjakan, pertemuan berikutnya kita akan mempresentasikan tugas-tugas yang udah Ibu berikan. Sekarang, ayo siapa membawa doa buat menutup mata pelajaran kita hari ini? Sudah semuanya. Oke, terima kasih. Udah begitu. Sekianlah presentasi saya hari ini dalam pembelajaran kelas rangkap model 222. Kurang lebihnya atau ada kesalahan dalam presentasi mengajar saya ini, saya mohon maklum dan pengertiannya dari Ibu. Sekian, terima kasih.